Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam bahagia untuk semua sahabat guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rizal Masdi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 36 Kabupaten Aceh Jaya. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan sebuah video aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 36. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang pertama sekali saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 36, juga beserta wakil yang saya cintai Bapak Ibu Guru SMP Negeri 36. Di sini saya bersama Pak Rizal Masdi merupakan salah satu calon guru penggerak. Belum dikatakan guru penggerak, tapi masih calon ya. Di sini seperti yang pernah saya katakan dulu waktu di PI, ini juga merupakan salah satu rangkaian tugas kami di guru penggerak dalam membuat aksi nyata. Jadi di sini kami berdiri di depan bukan sudah tahu segala-galanya, juga tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi sama-sama kita belajar. Di hari ini kami akan mempresentasikan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 36. Ini ada calon guru penggerak seperti yang saya katakan tadi. Saya sendiri Mrs. Suryani, kemudian rekan saya Rizal Masdi SPDI. Doakan saja semoga kami berdua ini bisa lulus dengan nilai yang baik dan juga selalu diberi kesehatan dalam mengikuti rangkaian-rangkaian atau langkah-langkah yang memang dituntut di sana. Langsung saja, pada hari ini dalam budaya positif, di sini ada Bapak Pendidikan kita, Pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD. Anak didik itu kita yang memiliki kora alam yang selalu ingin merdeka sejak dari kandungan. Kemudian ia menangis jika merasa kehausan hingga jiwa mereka saat ia dewasa. Kemudian juga pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dalam budaya positif ini yang akan dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru, dan kelima keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Dari keenam rangkaian ini nanti kami berbagi tugas. Ya, yang dari 1 sampai 3 saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Rizal Masdi dari nomor 4 ke 6. Selanjutnya di sini kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan diferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori sosiologi modern untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana yang kedua kebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Itu dalam
pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian selanjutnya pengertian budaya positif. Kita pasti sudah sering mendengar apa itu budaya positif. Budaya positif sesuatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Di lingkungan sekolah diharapkan guru dapat bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian di lingkungan kelas diharapkan guru dapat membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya kerjasama yang diyakini baik dan positif. Budaya positif tidak akan terbentuk tanpa adanya disiplin positif. Sampai di sini paparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Rijal Masdi. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih rekan saya Bu Misri Suryani yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi diseminasi budaya positif pada hari berbahagia ini. Terima kasih sebelumnya Pak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, mempersenai kami di sini dalam diseminasi untuk kami calon guru penggerak. Baik, tadi di awal Bu Misri telah menjelaskan tentang teori atau konsep budaya positif, ya. Selanjutnya ini bagian saya yaitu posisi kontrol guru. Ya. Baik, posisi kontrol, ya. Ini merupakan posisi atau keberadaan kita atau letak kita di mana kita menempatkan diri dalam menghadapi siswa. Itu yang dimaksud dengan posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh seorang guru. Yang pertama yaitu posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Dari kelima posisi ini, ya, yang paling baik yaitu posisi manajer, dan seharusnya memang guru itu berada di posisi manajer. Mengapa demikian? Karena di posisi manajer ini guru bersama dengan murid, ya, berbuat sesuatu, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Jadi posisi manajer ini bukan posisi yang menghukum murid, ya, tapi dia posisi adalah sebagai seorang manajer bagi murid. Jika murid itu melakukan kesalahan, murid itu akan menemukan solusinya sendiri. Tugas guru tersebut adalah mengarahkan si murid tersebut untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Next. Nah, yang pertama, posisi penghukum. Ya, ini tanpa kita sadari, kita semua ini pernah atau masih berada pada posisi pertama, yaitu posisi penghukum. Penghukum di sini bukan dalam arti kata memukul, ya, bukan hanya itu, tetapi menghukum secara verbal dengan kata-kata yang menjatuhkan mentalnya, itu juga posisi penghukum, ya, karena hukum itu baik fisik maupun verbal. Nah, orang-orang atau guru yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid, ya, lebih dalam lagi. Dan contoh-contoh itu seperti kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah tindakan verbal untuk menekan murid untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan. Dan itu adalah posisi penghukum.
Ya, dalam posisi kontrol ini, posisi itu tidak dibenarkan. Nah, yang kedua, posisi guru yaitu membuat merasa bersalah. Dia tidak menghukum, tetapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat siswa itu down, ya, jatuh, dia merasa bersalah, ya, sehingga dia secara mental terganggu, ya, dia dalam dirinya itu merasa bersalah. Seperti kata-kata di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, di situ kalau kita mengeluarkan kata seperti itu, anak-anak akan merasa bersalah, dan itu dihindari. Ya, yang ketiga, posisi teman. Secara logika kita pahami, posisi teman ini bagus, ya, karena apa? Kita lebih dekat dengan siswa, kita berteman dengan dia. Tetapi ada sisi negatifnya. Mengapa? Sisi negatifnya itu si anak akan merasa ketergantungan dengan kita. Kita menjadi pahlawan bagi dia, dan cenderung dia tidak akan menghargai guru lain. Misalnya, Pak Han berteman dengan murid, ya. Misalnya dengan salah satu anak kita, Fikra misalnya. Dan si Fikra itu, ya, dia cenderung tidak akan menghargai guru lain. Karena dia menganggap Pak Man adalah pahlawannya. Kalau dia melakukan kesalahan, Pak Man akan membela dia. Nah, itu posisi teman. Ya. Next. Yang keempat, posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini biasanya kalau keseharian ini adalah yang dilakukan oleh seorang PK, ya, guru PK. Jadi memantau setiap tingkah, setiap gerak-gerik siswa. Apabila melakukan kesalahan, langsung dipanggil dan langsung diingatkan peraturannya. Itu posisi pemantau. Dan yang terakhir yaitu manajer. Inilah posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Tanpa ada hukuman, tanpa ada membuat rasa bersalah, tidak ada teman, ya, tapi dia seorang manajer. Nah, balik lagi. Jadi kelima posisi kontrol ini, kalau kita tidak sampai kepada posisi manajer, posisi teman sudah boleh, masih dibenarkan posisi teman. Karena apa? Tujuan kita kan pembelajaran ini berpihak kepada murid. Untuk mudah menjalankan posisi kontrol guru, kita harus membuat yang namanya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Di sebuah keyakinan itu adalah sebuah kesepakatan kita dengan siswa kita. Ya, kalau membuat peraturan itu hanya kita yang membuat, tanpa melibatkan siswa itu sendiri. Artinya siswa harus patuh dengan peraturan yang kita buat. Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan kita libatkan siswa. Siswa memilih, ya, apa yang seharusnya dia jalankan, dia yakini, dia sepakati. Artinya apa? Ada pelibatan siswa, keterlibatan siswa dalam membentuk sebuah keyakinan. Baik itu keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan keyakinan guru maupun sendiri. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal, disepakati secara bersama, ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Keyakinan ini akan lebih membuat siswa termotivasi dari dalam dirinya atau motivasi secara intrinsik. Karena motivasi itu ada dua, yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Kalau siswa itu masih menggunakan motivasi ekstrinsik, artinya apa? Itu masih harus ada dorongan dari orang lain, ya. Harus kita suruh dulu, baru dia bergerak. Tapi kalau dia sudah ada motivasi intrinsik dan yang lahir dari dalam dirinya, tanpa kita suruh pun dia akan tergerak sendirinya, ya. Dan tentunya lebih bersemangat. Next. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas antara lain
bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Kalau ada di peraturan misalnya ada kalimat tidak dibenarkan datang pukul 8. Itu kalimatnya belum positif. Karena masih ada kosakata yang bertentangan ya dalam kalimat itu. Tetapi dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya bisa kita ganti dengan kalimat yang lebih positif, disiplin. Ya, jadi tidak ada kalimat yang menekan siswa, ya, tapi kalimatnya lebih positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nanti ada contohnya kalimat yang untuk keyakinan kelas. Jadi selanjutnya keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut dan pembuatan keyakinan seperti yang saya sampaikan tadi melibatkan semua warga kelas. Ya, tadi kami bersama Bu Bisri sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7. Jadi semua siswa berkontribusi, ya, berkontribusi untuk memberikan masukan atau pendapat dia agar dimasukkan ke dalam sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Next. Satu lagi, keyakinan kelas itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi misalnya untuk semester ini keyakinan kelasnya. Tapi semester depan, ya, karena keyakinannya sudah berubah, bisa jadi bertambah dan tentunya lebih baik lagi. Dalam keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Next. Nah, ini merupakan praktik yang telah kami lakukan bersama Ibu Bisri dalam membuat keyakinan kelas. Jadi di mana di sini siswa ya dengan penuh semangat dia menempelkan pendapatnya yang untuk dirumuskan nantinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, ada siswa yang menulis di dalam kelas itu harus ada sopan santun. Terus ada harus saling menghargai, ya. Semua siswa berpendapat dan menyetor, ya. Next. Nah, ini hasilnya. Hasil daripada keterlibatan siswa dalam membuat sebuah kesepakatan. Yang pertama apa? Siswa kelas 7 di SMP 3 kita ini harus menghormati guru. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka disiplin. Tepat waktu masuknya, ya. Dan keluarnya juga seperti itu. Selanjutnya saling menghargai sesama teman. Ya, tidak ada bully terus merendahkan teman, tidak ada. Mereka saling menghargai. Selanjutnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya, dalam permasalahannya yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kelsom Gosen dalam bukunya tahun 1996. Ya. Nah, segitiga restitusi ini dianggap mampu memecahkan masalah karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama apa? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, cara yang paling baik, karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Ya, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kami sudah melakukan praktik segitiga restitusi kemarin. Ada 2 kasus, ya. Dan prakteknya sudah dilakukan saat murid melakukan kesalahan. Seorang guru
Yang pertama sekali harus next. Yang pertama itu yang dilakukan guru adalah menstabilkan identitas. Ya, saat guru menstabilkan identitas, bukan mencari kesalahan si murid tersebut. Ya, misal ada siswa yang berkelahi, yang pertama sekali dilakukan itu adalah menstabilkan identitas, bukan dengan cara langsung mencari siapa salah dan siapa yang benar. Tidak seperti itu. Ya, tetapi kita stabilkan dulu, ya. Kita cairkan suasana terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakannya salah, baru kemudian kita menggali dan kita percaya, kita yakinkan siswa bahwa setiap tindakan yang dia lakukan itu mempunyai tujuan dan alasannya. Ya, tidak mungkin orang tiba-tiba datang langsung mukul orang atau langsung katain orang. Pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya, dan itu harus dipahami oleh seorang guru. Ya, tidak boleh langsung menghardik atau menjudge seorang murid. Setelah kita validasi dengan yang salah dan murid nanti berpikir bagaimana solusinya, langsung kita tanyakan keyakinannya, keyakinan yang telah disepakati tadi. Keyakinan apa yang telah dia lakukan. Nah, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, sesi saya tadi posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga resolusi. Sebelum kami mengakhiri destinasi pada hari ini, adakah yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu? Kami persilakan. Ada, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernyataan atau pertanyaan? Terserah. Terserah. Terima kasih kepada Ibu Misri dan Pak Rizal Masdi atas paparannya tentang budaya positif. Sangat membantu kami sebagai guru dan membuka mindset baru terhadap siswa yang berkasus selama ini. Selama ini kadang kita lupa membuat kesepakatan kelas yang sering kita sendiri buat langsung menjudge anak-anak. Anak-anak tinggal mengikuti. Iya, dalam hati anak-anak, aduh, susah banget sama ibu itu. Iya. Nah, begitu ya, banyak kali peraturan sama ibu itu. Iya. Itu akibat dari kita yang membuat sendiri, bukan yang membersamai seperti tadi Pak Rizal Masdi jelaskan. Lalu tadi ada yang disiplin positif itu berasal dari diri kita juga sendiri, motivasi internal. Nah, itu memang susah membangun, tapi dari pemaparan dari Ibu Misri tadi, alhamdulillah memotivasi kami sebagai guru, mengetahui juga bahwasanya disiplin positif itu bukan berasal dari lain hal ya, bukan dari jauh-jauh dari sekitar kita, tapi berasal dari diri kita sendiri. Nah, saya ingin bertanya sedikit ya. Ya, boleh. Boleh? Bagaimana ini paling susah motivasi internal ini? Ya. Sering diabaikan, bahkan ya kita guru-guru. Bagaimana mengembangkan motivasi internal bagi kita sebagai seorang guru? Dan bagaimana kita juga membangun motivasi internal tersebut di dalam diri siswa. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ulang pertanyaannya. Yang pertama, motivasi internal bagi kita guru dan membangun motivasi internal itu ada bagi siswa. Iya, oke. Baik, motivasi internal diri kita dulu ya. Diri kita sendiri. Jadi sebenarnya disiplin motivasi internal itu lebih kepada yang pertama sekali adalah kesadaran dan keyakinan kita. Ya. Kesadaran dan keyakinan kita. Jadi kalau kita sadar dengan posisi kita, apa tugas kita, ya, dan kita yakin, ya, dengan tentu setiap kegiatan yang kita lakukan itu tidak harus dengan adanya motivasi eksternal, tidak harus disuruh oleh kepala sekolah, tetapi karena ini menjadi tanggung jawab kita dan ini menjadi tupoksi kita sebagai seorang guru, kita tergerak sendiri, ya. Dan untuk menumbuhkan motivasi internal bagi siswa,
Yang pertama tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, siswa ini harus kita libatkan secara langsung dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah maupun di kelasnya yang ruang lingkup yang lebih kecil. Mengapa demikian? Agar dia memiliki rasa memiliki, ya, agar tumbuhnya rasa memiliki dari siswa tersebut. Sehingga apa? Kalau dia sudah merasa bebas, ya, dia menjadi siswa yang bebas tanpa tekanan, ya, setiap kegiatan itu akan tumbuh motivasi dari dalam dirinya, ya, yakin pada hal tersebut. Nah, mengapa dalam praktek selama ini siswa harus kita dorong, tidak ada keinginan dari dalam dirinya sendiri? Karena kita kurang melibatkan siswa dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Jadi misalnya ada kegiatan seperti karnaval kemarin. Ada sekolah yang langsung menentukan kamu pakai baju tentara, kamu pakai baju polisi, kamu pakai baju pelaut. Kadang siswa itu nggak mau, dalam dirinya itu berontak. Tapi karena itu perintah guru, ya dia laksanakan. Tapi lain halnya dengan kita kemarin, kita lepaskan pada siswa. Ya, kita cuma memberikan ide dan mereka menyetujui, ya. Jadi adanya kita libatkan mereka sehingga kegiatan itu tumbuh dari motivasi internal mereka. Mungkin seperti itu. Ada tambahan, Bu Sri? Tambahan sedikit dari saya. Gini, semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau sudah dari diri kita sendiri itu sudah sempurna, sudah mantap ya istilahnya, ada niat, itu semua mudah dan semua akan ke hal yang lebih baik. Contoh misalnya untuk datang ke sekolah. Kalau dari diri kita sendiri sudah tepat waktu, jadi untuk memotivasi orang lain atau baik guru lain atau dari siswa itu mungkin sudah gampang. Iya, karena sudah ada teladannya, Ya. ada sosok yang menjadi contoh bagi mereka. Ya, tapi kalau kita menerapkan peraturan 740 siswa harus datang, semua guru harus datang, tapi tidak ada contoh teladan, ya, itu nonsense, ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan terkait diseminasi budaya positif ini? Kalau tidak ada, mungkin Bu Bisri bisa mengakhiri atau sama saya langsung. Di sini juga sedikit mau ditambahkan dalam membuat kegiatan kelas tadi. Itu tidak hanya wali kelas, tapi juga bisa dari masing-masing kelas di daerah. Ya, boleh berlaku. Misalnya kayak saya IPA, itu boleh dalam pelajaran IPA itu kita buat. Jadi selama nanti masuk ke pelajaran IPA, kita ada satu kesepakatan bagi dengan kelas kita masing-masing. Contoh, mungkin di dalam pelajaran saya bisa saya buat buku dalam buku PR dengan buku catatan tidak boleh disatukan. Jadi harus asing-asing itu juga boleh. Tidak hanya mesti wali kelas. Seperti itu. Mungkin dari kami, saya Bu Susiani dan rekan saya Fadal, hanya sekian yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.